Jadi kenapa nggak mau dievakuasi? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Tapi harus ada panggungnya ini. Ya, aku bikin banyak panggung. Jadi ibu sudah terbiasa berapa tahun kayak gini, Bu? Udah berapa 5 kali umur 5 kali. aku, iya. Ya. Nah makanya nanti ini sinergitas antara pembangunan jalan konsorsium ini dengan jaringan listrik ini kita sinergikan sama-sama. Kemudian kepada perusahaan kita hanya meminta komitmen ke depan karena kita menyadari bahwa sekarang ini masih produktif sawitnya. Tapi ada komitmen ke depan mungkin ada kelihatan perusahaan bahwa apabila nanti ketika dilakukan replacement pada saatnya maka jalan ini dilakukan pelebaran. Tujuannya jalan ini tentu bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk perusahaan itu sendiri menjadi main road kita bersama sehingga menghindari konflik kepentingan antara perusahaan A dan perusahaan B. Jadi nanti jangan sampai terjadi bahwa oh ini tidak boleh lewat perusahaan ini karena perusahaan A yang melawan dan perusahaan B melawan. Jadi artinya jalan ini kita bangun sebagai jalan lintas produksi, lintas industri bagi kita bersama, sekaligus juga dibutuhkan untuk ya pertumbuhan ekonomi supaya akselerasinya semakin cepat. Kenapa concern kita di Arut Utara? Karena Arut Utara ini salah satu kecamatan yang tertinggal. Kecamatan yang tertinggal yang kita nilai aksesibilitas ini menjadi hal yang prioritas. Karena ya, tujuan kami, Bupati dan kami, saya selaku Wakil Bupati, pemerintah daerah, ada beberapa hal yang harus kita dorong di pangkut itu. Pertama adalah tadi sektor infrastruktur jalan penghubung, yang kedua adalah energi listrik, yang ketiga adalah bagaimana kepedulian perusahaan, seperti ada jasa perusahaan, kemudian juga ada IGA di dalamnya, ada HTR di dalamnya, WPR di dalamnya. Jadi 3 komponen. Kemudian yang keempat adalah jaringan telekomunikasi. Program konsorsium tahap 1, 2, dan 3 sebagai komitmen dari MOU yang telah kita buat dan kita sepakati bersama dengan pemerintah daerah dan perusahaan. Ya, ini untuk yang Astra ya. Dan teman-teman wartawan, mungkin teman-teman anggota DPRD juga jangan menilai bahwa jalan ini dari awal sudah ada. Enggak, belum ada di jalan. Jadi ada tapi sempit banget ya. Jadi ini jalan kita lebarkan. Jadi nanti terlihat di sana berapa perusahaan mengorbankan pohon sawitnya untuk pembangunan jalan ini. Ya. Jadi nanti terlihat bahwa ini membuktikan bahwa kepada masyarakat, dukungan perusahaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kota Waringin Barat untuk mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur itu besar. Gitu. sedikit membantu korban banjir di Kecamatan Arut Utara di desa-desa yang ada di sekitar perusahaan PT Kolektif Organik. Jadi bantuan ini dalam suasana COVID-19 juga dan yang terdampak banjir, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Ya Bu, mari Bu.
sampai sebatas sini. Jadi kurang lebih ya 40 cm lagi ya. Kalau malam kemana nih? 40 cm lagi. Kita mengupayakan masyarakat supaya bisa dievakuasi ke tempat yang dataran yang lebih tinggi. Ada aula desa, kita dirikan tenda dan beberapa rumah warga. Tapi kita masih melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia untuk dievakuasi. Karena sebagian besar mereka tidak bersedia untuk dievakuasi dengan alasan hubungan emosional mereka dengan rumah mereka. Jadi kenapa nggak mau dievakuasi? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Tapi harus ada panggungnya ini. Ya, aku bikin banyak panggung. Jadi ibu sudah terbiasa berapa tahun kayak gini, Bu? Udah berapa 5 kali umur 5 kali. aku, iya. Kalau kita pindah ke atas rumahnya, disediakan tanahnya, kampung. Di mana? Misalnya di dekat-dekat sini, di kantor desa. Lah, kampung baru, dibeli buat kampung baru. Sampai aku minta rumah begitu. Taman bau. Tinggal rumahku ini nggak mau aku tanah aku dari almarhum bapak. Iya, tanahnya nggak hilang. Iya memang nggak hilang satu rumah. Kami masih buka, masih kecil di sini. Sama keluarga nih. Nah, camat. Nah, Jadi ingatnya. banjir itu menjadi hal yang biasa dan lazim bagi masyarakat yang ada di daerah utara. Karena mereka dari zaman dulu turun-temurun hidupnya di bantaran sungai karena tergantung dengan transportasi sungai dan mencari kebutuhan hidup itu dari sungai. Nah, jadi ini dievakuasi tidak mau karena ada hubungan emosional dengan masa lalu. Ya ada sejarah rumah ini dan sebagian besar demikian pendapatnya. Tadi ada beberapa tadi bahkan ibu tadi biar mati pun saya tidak mau pindah katanya. Dan kita masih melakukan komunikasi yang ada beberapa yang sedang dievakuasi nanti dikoordinasikan, dikondisikan oleh Pak Kades. Karena ada potensi cuaca kita ini masih puncak hujan kita berdasarkan perkiraan BMKG sampai dengan akhir Juni ini, maka potensi kenaikan air ini ya 40 cm mungkin sampai lebih bisa saja terjadi ke depan. Maka kita minta kepada masyarakat juga waspada. Nah, ini Bu, kita serahkan bantuan dari pemerintah daerah, Kering Barat, ya, untuk bisa diterima digunakan.